Perkenalkan, nama aku Made Gangan Narendra Dewi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Aku asalnya dari Bali. Aku Agnes, asalku dari Magelang. Perkenalkan, nama saya Azadi Albagas Wijayanto, daerah asal saya dari Yogyakarta. Halo, kenalin aku Lintang, aku dari Jogja. Aku tahu lagu daerahku, jadi di Bali itu lumayan banyak juga lagu daerahnya. Tapi yang salah satu favoritku itu adalah lagu Dadong Dau judulnya. Kalau lagu daerah kota aku sendiri nih Magelang, aku kurang tahu karena setauku itu memang nggak ada. Kalau daerah Jawa Tengah sendiri ada nih yang aku tahu. Jadi karena aku dari Jogja, mungkin yang aku tahu itu ada Sweo Jamu, mentok-mentok, terus sama jamuran. Mungkin daerah lainnya aku tahu Coblak-Coblak Suweng, habis itu Ler Iler, terus Gundul-Gundul Pacul. Tahu contohnya Ampar-Ampar Pisang, Yamko Rambe Yamko, sama Bungong Jumpa. Hal yang menarik dari mendengarkan lagu daerah itu liriknya sama melodinya itu sendiri. Kalau menurutku hal yang menarik itu di nadanya sih. Kalau kalau kita dengerin lagu-lagu modern kayak sekarang itu kan kebanyakan nadanya tuh yang sama gitu loh temponya. Kayak lagu balad ya emang slow, terus lagu pop ya emang kayak kadang energik kayak gitu kan. Sementara kalau lagu daerah ini kayak punya ciri khasnya dia sendiri gitu, kayak Gundul-Gundul Pacul gitu kan, kalian nggak nemuin tempo lagu yang sama di lagu daerah lainnya gitu kan. Terus juga lagu di Bali yang aku bilang Dadong Dau itu, kalian juga nggak bisa menemukan tempo yang sama dengan lirik yang sama, apalagi bahasa yang sama yang kalian temuin di lagu lainnya gitu. Kayak jadinya dengerin lagu daerah tuh cuma one and only itu doang gitu loh yang kalian bisa dengerin. Udah lama banget sih, nggak inget kapan bahkan terakhir, tapi itu lama banget. Mungkin SMP atau bahkan SD gitu. Kapan ya terakhir kali? Kayaknya beberapa bulan yang lalu. Kalau aku jujur terakhir dengerin lagu daerah itu kapan ya? Aku sendiri juga udah lupa kapan aku dengerin lagu daerah, karena udah jarang banget gitu loh aku ada rasa ingin mendengarkan pertama, dan juga memiliki kebutuhan untuk mendengarkan gitu. Paling nggak aku dengerinnya itu waktu kayak Indonesia lagi ngadain event besar kayak apa sih yang ASEAN Games itu kan biasanya ada tuh juga di sana doang sih, kayak di event-event tertentu doang yang aku dengerin lagu daerah. Tapi kalau setiap hari itu aku nggak mendengarkan juga. Kalau kita bicarakan soal lagu daerah ya, Iya. lagu daerah itu, kalau saya lihat mengapa sekarang lagu daerah tidak diminati atau bahkan anak-anak sudah tidak pernah mendengar ataupun familiar, ini yang pertama memang karena desakan budaya modernisasi, globalisasi itu jelas menjadi penyebab itu. Lalu yang kedua, dengan lagu-lagu yang tradisional dengan bahasa yang juga tradisional sederhana itu, orang-orang mungkin juga anak-anak merasa tidak populer memakai bahasa daerah dengan notasi-notasi daerah yang juga kadang merasa sulit karena jarang digunakan. Mengapa sulit? Karena jarang dikenalkan, jarang digunakan, dan jarang diperdengarkan. Jadi mereka beda dengan zaman tahun 70-an. Tahun 70-an seusia saya masih anak-anak, itu permainan dengan lagu-lagu daerah
masih sangat kerap dilakukan. Ada jamuran, itu lagu gaya bahasanya juga pakai bahasa daerah, jamuran yo gigi tok, jamur opo dan sebagainya. Itu ada jamuran, kemudian ada cublak-cublak suweng, itu juga semuanya pakai bahasa daerah dan semua masih suka karena belum ada hiburan yang lain. Jadi seperti sekarang, apalagi sejak kecil anak sudah kenal dengan teknologi modern, dari smartphone, kemudian semua serba digital, itu mereka tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang menurut mereka tidak maju, tidak modern. Ini pengaruhnya karena itu. Lalu juga ada pengaruh keluarga sebetulnya. Jadi mengapa anak-anak tidak suka dengan lagu daerah? Karena di dalam keluarga sendiri, orang tua, keluarga tidak pernah menyanyikan, melakukan lagu-lagu daerah itu di dalam suasana kebersamaan, mungkin di dalam kehidupan bersama. Kemudian ayo coba menyanyikan lagu ini, tidak pernah. Ini itu penyebab yang kedua, karena keluarga sendiri tidak memperkenalkan. Lalu bagaimana supaya lagu daerah itu tetap bisa eksis kembali? Ini menurut saya kunci utamanya adalah dari keluarga sendiri. Jadi pertama dari keluarga. Keluarga itu menjadi basic utama untuk menjaga norma-norma dan kebudayaan. Bahkan kebudayaan daerah itu dimulai dari keluarga. Kalau dari keluarga sendiri tidak pernah mengenalkan, tidak pernah mencoba memberikan kepada anak-anaknya, ya sudah. Nah, itu nanti makin lama tidak hanya hilang, tapi bahkan mati, tidak akan tumbuh lagi lagu-lagu dan budaya-budaya daerah itu. Dan bagi saya sebetulnya konsep yang untuk melestarikan juga terutama memang tetap keluarga itu. Jadi keluarga itu yang pertama dan utama untuk menjaga kelestarian budayanya. Boleh kita tetap belajar, boleh kita tetap mengacu pada dunia modern ini, ya jangan sampai ketinggalan dengan dunia modern, tapi di dalam keluarga harus tetap dikuatkan. Jadi sebelum kita kuasai hal-hal yang modern ini, alangkah baiknya kalau di dalam keluarga itu kita kuatkan, kita kuasai, kita tahu tentang budaya-budaya daerah, termasuk lagu-lagu daerah, permainan anak-anak secara daerah dan sebagainya. Itu penting untuk kita pertahankan. Penjaga utamanya adalah keluarga itu. Lalu penjaga berikutnya sebetulnya terlebih Jogja dan Solo. Jogja dan Solo ini saya berharap pemerintah itu berusaha menjaga kebudayaan ini dengan berbagai program-programnya untuk tetap melestarikan, entah dengan buat tayangan-tayangan, apalagi sekarang buat tayangan mudah, ya apa pemerintah daerah itu ingin menayangkan, ingin mensosialisasikan lagu daerah, permainan daerah dan sebagainya, termasuk budaya daerah, bahasa dan sastranya itu bisa dengan mudah karena secara audio visual kita sekarang sangat mudah, dengan smartphone pun kita bisa membuat tayangan, bisa membuat ditayangkan dibuat konten di YouTube, mungkin YouTube dari dinas kebudayaan atau apa, itu yang bisa turut juga mempertahankan dan memperkenalkan kebudayaan daerah itu bagi masyarakat, terutama bagi generasi yang sekarang. Kenali lagu dan budaya daerah itu dan berusahalah untuk mencoba mencari dan mendengarkan serta mencoba mencari maknanya. Ini saran, tapi kalaupun itu sulit sekarang
barangkali dengan dunia yang serba teknologi ini Anda tetap bisa mengenal. Coba saja panggil di Google lagu daerah Jamuran misalnya, itu pasti akan muncul. Oh, lagu Jamuran ternyata ini. Jadi saran saya, gunakan sarana teknologi dan teknologi informasi yang sekarang berkembang ini tidak sekedar untuk mencari ilmu yang sangat modern, tapi gunakanlah media ini juga untuk mencari, mengembangkan, dan melestarikan lagu-lagu serta budaya daerah yang kita miliki. Itu manfaat dari teknologi itu kita gunakan. Semuanya lancar, semuanya bisa gratis, tanpa terputus jarak, tanpa dihalangi waktu, dimanapun kita bisa belajar, dimanapun kita bisa mendapatkan. Gunakanlah sarana ini tidak hanya untuk hal yang modern, tetapi semoga hal yang tradisional itu pun dapat kita lestarikan melalui teknologi yang ada.